Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Corong Nusa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi dalam spesial dialog. Setiap menjelang pemilu selalu ada isu seksi yang menjadi pembahasan nasional, yakni Presiden Threshold. Ada banyak pendapat bahwa Presiden Threshold lebih baik dihilangkan, tetapi ada banyak juga yang meminta untuk dipertahankan, bahkan angkanya naik. Membahas ini, hari ini saya telah bersama dengan anggota DPD RI, Ibu Profesor Dr. Silviana Murni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Saya boleh copot ini? Boleh? Boleh ya. Kita akan copot Nah, kita ruangannya masker. cukup bersahabat, cukup sehat. Jadi kita boleh. Alhamdulillah. Ibu, Presiden Threshold ini selalu menjadi isu menarik. Bahkan DPD itu sudah melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan keberadaan PT yang 20% ini, kalau menurut Bu Silvi, apakah ini perlu atau bagaimana? Yang pertama, terima kasih sudah mau berdialog dengan kami dari DPD RI, dan saya sangat memberi apresiasi. Kenapa? Karena DPD RI selama ini dianggap tenang-tenang saja, tapi padahal justru inisiatif pertama itu datang dari DPD RI. Oh, ya, inisiatif? Saya hampir yakinkan, walaupun mungkin yang lalu sudah, tapi untuk periode ini, tahun ini, inisiatifnya itu justru datang dari DPD RI. Saya ingat betul beberapa teman, khususnya Ketua DPD RI, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti, dengan para pimpinan lainnya, dan kemudian para pimpinan alat kelengkapan maupun anggota lainnya memang sepakat gitu ya, bahwa kita harus mengajukan gugatan ke MK untuk persoalan threshold, presiden threshold itu yang 20%. Menurut saya, apa sih akibat yang ditimbulkan dari 20% PT itu? Kita singkat PT aja biar cepet ya. Ada dampak yang menurut saya cukup signifikan, yaitu parpol ini yang betul-betul itu harus, kan kita ada 9 parpol ya, harus berkongsi dong. Hanya berapa partai yang, 2 partai lah ya boleh dibilang yang hanya 20%. Nah, kalau dia berkongsi kemudian berkoalisi untuk bisa akhirnya mengajukan pasangan capres maupun cawapresnya, dan artinya ini partai politik yang hanya ada di parlemen, ya kan? Yang ada di parlemen, yang lain nggak bisa. Dan artinya untuk mengusung capres tahun 2024, ingat loh, kita menggunakan hasil pileg tahun 2019 yang lalu. Ya, betul. Menurut saya logis nggak sih? Kan nggak logis. Mungkin aja sekarang udah berubah dinamika masyarakat, kok menggunakan yang lalu sih, yang 2019 gitu. Oke, di satu sisi itu. Nah, kemudian karena 20% kursi DPR kan sangat besar, artinya partai-partai dengan kursi yang kurang dari 20% ini nggak punya kesempatan sama sekali. Tidak punya kesempatan sama sekali. Kenapa dia punya? Ya, artinya memang karena dia tidak mencukupi PT 20% itu. Nah, dampaknya luar biasa. Jadi rakyat ini terpolarisasi, sekali lagi terpolarisasi dengan sangat tajam. Akhirnya apa? Saling hujat, saling caci, saling maki. Kalau pimpinan di atasnya oke, misalnya sudah berdamai. Di bawah. Tapi yang bawahnya tetap aja kenceng. Bahkan ada loh suami dan istri ribut, bahkan divorce, cerai gara-gara persoalan itu. Nah, disinilah yang menurut saya, kalau PT-nya 0%, artinya kesempatan ini, parpol-parpol yang ada di parlemen ini bisa dengan leluasa mengajukan pasangan capres dan cawapres. Kalau jadi 0%. ada kesempatan. Sekarang dia lagi. Boleh dikatakan begitu. Jadi kita, warga masyarakat atau masyarakatnya juga punya pilihan. Banyak pilihan. Iya, banyak pilihannya. Pilihannya tentu saja mereka yang kita anggap mampu dan capable. Artinya bahwa kalau PT itu menjadi 0%, maka akan banyak membuka peluang. Betul. Dan artinya tidak dimonopoli. Tidak ada monopoli. Tidak ada monopoli dari hanya partai-partai atau kader partai itu. Atau boleh dikatakan pekerja partai. Gitu ya. Nah, ya. Tapi ya atau tidak sih pekerja partai? Nah, itu ada lain lagi jawabannya. Beda lagi. Ya. Lagi. Nah, terus apa Ibu melihat kalau 20% itu dipertahankan,
itu artinya sebagai bentuk arogansi dari partai politik yang ada. Setuju. Setuju. Bagaimana tidak ada arogansi? Ya cuma dia doang. Pasti dong merasa bahwa oh nanti calonnya pasti dari gue dong karena 20% partai saya gitu. Padahal ya mohon maaf saya katakan belum tentu kan partai-partai calon-calon pemimpin yang di luar tadi itu tidak lebih bagus dari yang berada. Dan masyarakat punya kesempatan untuk melihat secara signifikan siapa yang patut menjadi pemimpinan, siapa yang punya leadership yang tinggi. Nah ini yang saya ingin sampaikan bahwa kita harus fair deh. Iya, dan artinya itu juga kan akan mampu melahirkan atau menimbulkan tokoh-tokoh yang lain yang mungkin bisa di luar partai politik itu sendiri. Tapi oke lah, kalau Ibu lihat sekarang ini tentang pemerintahan nasional yang ada saat ini, apa yang ada di benak Ibu? Penilaian Ibu? Saya jadi teringat kalau kalimat itu saya teringat apa yang disampaikan oleh seorang presiden atau pimpinan di sebuah negara yang kalau nggak salah ingat itu negara Filipina. Filipina itu ada namanya Presiden Manuel. Manuel Marcos. Ya, bukan. Itu seorang presiden yang menurut saya dia betul-betul menjadi seorang yang patut kita hargai. Namanya Manuel Lequizon. Nah, Manuel ini menurut saya sih dia dari tahun 35 sampai tahun 44. Berarti berapa tahun ya? Hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun. Apa yang dia bilang? Saya sampai catat ini. Si Manuel Quezon ini mengatakan, "The loyalty to my party." Kepada partaiku ends, kata dia. Selesai ketika dia terpilih. Where the loyalty to my country begins. Jadi ketika saya sudah terpilih menjadi presiden, maka loyalitas saya nggak lagi dong ke partai, tapi kemana? Ke negeri ini, gitu. Artinya ke masyarakat. Nah, saya pikir ini sebuah quotes yang bagus sekali untuk kita semua. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka dari partai apapun, mau partai yang monopoli atau partai nanti kita sebar menjadi 0%, ya dia harus punya komitmen seperti itu. Sama lah dengan anggota dewan. Ketika dia juga dari unsur partai, maka ketika dia sebagai anggota dewan, wakilnya rakyat, selesailah urusan partai. Dia harus mengabdi kepada kepentingan rakyat dulu, kepentingan negara dulu, baru kepentingan-kepentingan lain yang menurut saya itu pun kalau itu jadi prioritas, yang ujungnya pasti ke masyarakat kembali. Oke. Terus kalau sudah seperti itu, PT masih tetap dipertahankan. Ini pasti akan berdampak buruk bagi demokrasi. Prediksinya seperti itu. Artinya demokrasi ini mati. Tidak bisa, karena menurut saya ya MK ini harus benar-benar wise, benar-benar melihat apakah kebutuhannya hanya untuk kepentingan pribadi yang ingin capres atau memang kepentingan yang lebih utama atau yang lebih prioritas, yaitu kepentingan masyarakat bisa memilih betul-betul seorang pimpinan yang capable tadi, yang akuntabel, yang memang punya visi ke depan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan partai atau kepentingan kelompok. Nah, disinilah yang saya katakan bahwa jangan nanti kepentingan 0% ini karena ada kepentingan 1-2 orang yang juga pengen ikut nimbrung, kemudian dia pengen ikut, jadi boleh saja itu hak setiap warga negara. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita betul-betul bisa menyaring seorang pimpinan yang betul-betul memang hanya di otaknya untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Seperti itu. Mudah-mudahan ya. Tapi gini. Dan saya termasuk orang yang akan menggugat. Oh, Ibu termasuk salah satunya. Saya nggak menunggu jadwal. Oh, gitu. Berarti ada berapa kelompok dari DPD yang akan? Banyak. Ada banyak? Ya, ada banyak. Dan memang kita sepakat, karena kebetulan kemarin saya terlalu sibuk untuk urusan, kita lagi bikin pansus. Kemarin baru saya pansus guru, kemudian ada 3 pansus lainnya, dan saya ketua komite. Ya, jadi saya bilang, ya kalau ada teman-teman jalan duluan, tapi saya sudah siap untuk mendaftar. Oke lah Bu, sekarang begini, ini kita berandai ya Bu, seandainya MK menolak nih. Masih tetap begitu. Masih tetap. Kita lihat berarti, bahwa negara ini seperti ini. Dan kita lihat juga bahwa MK ini gimana wise-nya. Kita kan belum lihat argumentasi kenapa dia menolak. Oke lah, kita coba
Karena kepentingan politik ini kan pasti tinggi sekali untuk PT Kan ini ya. saya kira kan banyak juga orang yang sudah sadar. Banyak juga orang Iya. yang sadar. Cuman itu Perjalanan waktu ini kan Allah itu membolak-balikan hati. Mungkin dulu dia punya kepentingan politik yang lebih besar, tetapi setelah dia udah insyaf, setelah dia ini mungkin aja dia terbolak-balik hatinya akhirnya menjadi jalan yang lurus. Who semoga. knows? Saya juga berharap bahwa MK melihatnya secara jernih, jangan melihat kepentingan politik, tapi lebih pada kepentingan masyarakat. Oke deh, ini tadi saya mau melanjut begini. Seandainya nih Bu, ini seandainya dia MK tetap pada PT-nya, walaupun angkanya turun, Apa Ibu punya formula tidak untuk menjembatani ini? Ya, saya pikir begini, seandainya, kan bagaimanapun kita adalah negara hukum. Betul kan? Negara Betul. hukum. Bagaimanapun ketika keputusan MK ini sudah menjadi keputusan yang final, gitu ya. Nah, artinya kan kita harus mengikuti. Seandainya, kan yang dimaksud oleh Anda kan bahwa kalau benar-benar tetap 20% kan Ya. gitu ya. Kemudian terpilih, ya tinggal satu lagi kita berharap bahwa orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar berpikir. Tapi artinya gini Bu, apakah Ibu punya nggak mungkin formula yang ditawarkan supaya tidak mentok di 20% PT itu? Konvensi dong. seperti dulu. Nah, konvensi seperti zamannya Bang Akbar Tanjung berarti, Yes, Golkar. ya, dikonvensikan dulu dong. Dikonvensikan, kemudian ya nanti kan banyak tuh yang mencalonkan. Mungkin bukan orang partai, bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa jadi karena apa? Bisa jadi. Partai sangat menjunjung tinggi orang yang akan dia usung adalah orang-orang yang benar-benar capable, orang-orang yang betul-betul memang pilihan masyarakat yang sudah diprediksi baik dari berbagai dimensi lah di dunia. Mungkin itu salah satu yang paling singkat ya konvensi. Konvensi ya. Bisa jadi. Apakah DPD siap untuk itu? Kenapa tidak? Kalau saya kasarnya gini deh, saya nih yang tidak punya niat untuk kesana gitu ya, saya tidak punya niat kesana. Saya berpikir dulu saya pilkada, saya juga berisiko kan. Risiko. Kalau saya tidak menang, artinya saya pensiun. Saya nggak kehilangan akal. Saya tetap bisa mengabdi. Di mana? Saya jadi dosen. Ya. Tetap kan? Kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, iya kan? Ternyata ada peluang untuk di DPD. Kemudian saya di DPD. Kalau DPD kan nggak seperti nggak punya hak budgeter. Bisa kok saya mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya bisa membela masyarakat. Dan saya berteman dengan semua partai. Dan saya bisa minta tolong partai untuk membantu ini. Dan saya kira orang-orang partai juga punya nurani kok. Bisa kok kolaborasi antara DPD dengan DPR menurut saya. Jadi semuanya tergantung, it depend on ourselves. Tergantung kita sendiri. Kita bisa nggak berkolaborasi. Kalau kita ego, ya pasti nggak bisa. Tapi kalau kita nggak ego, saya dengan Komisi 8 misalnya, dengan Komisi 9 yang memang mitra dengan saya berkolaborasi. Tolong dong bagaimana ini, tolong dong ini inisiatif dari DPD. Tidak hanya jangan cuma nomor surat sama tanggal surat ya, gitu kan. Saya bisa ngomong begitu. Yang mereka kan kalau begitu kan nuraninya udah bicara. Oke Bu, saya jadi teringat omongannya Refli Harun bahwa soal PT. PT itu katanya dia ada 3 kemungkinan. Pertama adalah kelompok yang memang suka status quo. Dan yang kedua itu adalah kelompok yang kepingin kembali kepada UUD 45. Dan kelompok ketiga adalah kelompok yang pada perubahan, terutama amandemen kelima. Ini di luar konteks semuanya. Saya lihat ruang DPD itu ada tulisan amandemen undang-undang kelima. Bu, bisa dijelasin nggak Bu? Apa itu? Ya, memang itu kan di awal kita harus berubah karena banyak sekali yang sudah atau belum tercapai cita-cita kita. Karena itu perlu ada perubahan, perlu dilakukan amandemen kelima. Tetapi ternyata dalam perjalanan kita perlu lagi prioritas. Kan begitu. Apa prioritasnya? Misalnya 0%. Nah, kita menjadi prioritas itu. Kalau itu nggak ada, apalagi yang perlu kita ya misalnya konvensi. Apalagi setelah itu amandemen kelima, kan prosesnya jalan terus. Disesuaikan dengan situasi kondisi. Nah, memang saya butuh orang-orang seperti Refli Harun, kita butuh orang-orang yang sangat kritis, bukan hanya Refli Harun. Banyak. Itu banyak sekali gitu. Yang memang para akademisi, kita boleh dibilang roadshow kok ke perguruan tinggi, ternyata mereka juga seperti itu. Cuma mereka nggak tahu nih jalurnya kemana gitu. Makanya kita harus menginisiasi, kita ajukan gugatan ke MK. Mungkin setelah para anggota dewan dengan beberapa orang ini, maksudnya beberapa kelompok-kelompok yang nanti akan terus, mungkin kemudian perguruan tinggi, kemudian juga orang-orang, mungkin komunitas-komunitas, setelah melihat, oh iya ya, baru kasarnya mungkin ada yang baru ngeh,
Kalau kita bilang baru nggak, oh iya ya, kalau gitu kita pilihnya cuma dia orang dong. Jangan-jangan ini cuma kamuflase pemilihan dan menghambur-hamburkan uang rakyat aja. Akhirnya udah ada apa tuh saling kolaborasi lah. Udah nanti kamu duluan, kamu nanti jadi ini, nah seperti itu. Bagi-bagi jabatan. Padahal yang kita inginkan lah benar-benar orang yang terpilih dan keinginan masyarakat dan dia melaksanakan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan negara tentunya. Kalau begitu kira-kira prediksi 2024 siapa yang pantas? Saya tidak mau bicara pantas dan tidak pantas karena dalam perjalanan juga nanti akan ada orang yang menurut saya pantas tetapi ternyata dalam perjalanannya rupanya dia masih lebih pantas yang lain gitu. Jadi kalau saya bukan itu. Ada kesempatan orang-orang terbaik di Republik Indonesia ini ikut. Yang susah ini kan kalau orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang yang punya visi dan misi untuk kepentingan negara, dia diam. Itu yang kita sayangkan. Kita ingin orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang yang punya kepentingan untuk negara saja dan untuk masyarakat tuh ikut andil. Nah, ini salah satu cara kita bagaimana kita menggugat MK, yang kedua kita juga menjelaskan dan mencerdaskan kepada masyarakat, ingat loh, demokrasi ini harus tidak mati. Demokrasi ini harus betul-betul membuat masyarakat puas siapa yang pantas. Nah, saya tidak mau bicara si A, si B, si C. Saya tidak mau terbelenggu oleh hanya person to person, tidak. Menurut saya person si belakangan. Yang penting bagaimana kesempatan terbuka. Bu, terakhir karena kita dibatasi oleh waktu. Terakhir, apa himbauan Ibu untuk hakim Mahkamah Konstitusi? Bicara dengan nurani. Ikuti aturan, baca betul. Jangan sampai persepsinya karena persepsi diri atau ada intervensi dari pihak-pihak lain. Saya yakin dan percaya hakim ini akan menjadi orang yang pertama masuk surga kalau dia akan adil dan dia betul-betul untuk kepentingan masyarakat dan negara. Sahabat, sebenarnya kita mau panjang untuk berbicara, tapi karena waktu juga kita akan sambung di lain waktu. Semoga dialog ini dapat bermanfaat, bisa membuka wacana dan pikiran kita semuanya bahwa betapa pentingnya Presiden Tertiary 0%. Akhir kata, saya Abu Wijaya dan Ibu Sylvie mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.